Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar terkait ilmu keperawatan, yaitu ilmu keperawatan jiwa. Topik hari ini adalah terkait tentang asuhan keperawatan pasien dengan kurang perawatan diri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan yang pertama adalah Anda mampu melakukan pengkajian pada pasien kurang perawatan diri, kemudian menetapkan diagnosa keperawatan pasien kurang perawatan diri, melakukan tindakan keperawatan untuk pasien, dan melakukan tindakan keperawatan untuk keluarga, melakukan evaluasi kemampuan pasien dan keluarga dalam merawat kurang perawatan diri, dan yang terakhir adalah Anda dapat mendokumentasikan hasil keperawatan atau hasil dari asuhan keperawatan pada pasien dengan kurang perawatan diri. Selanjutnya adalah kita bahas terkait tentang pengkajian, ya. Kurangnya perawatan diri pada gangguan jiwa ini terjadi akibat perubahan proses pikir, ya. Terjadi akibat adanya perubahan proses pikir. Kurang perawatan diri tampak, ya, bisa kita lihat dari penampilan yang tidak bersih, tidak makan sendiri, tidak mampu berhias sendiri, dan tidak mampu toileting atau buang air besar atau buang air kecil sendiri. Tanda gejala yang muncul yang pertama adalah gangguan kebersihan diri yang dapat kita lihat melalui pasien rambutnya kotor, giginya kotor, ya, kulit berdaki dan bau, kuku panjang dan kotor. Kemudian dapat kita lihat dari ketidakmampuan berhias atau berdandan, ya, rambut pasien akan terlihat rambut acak-acakan, pakaiannya kotor, tidak rapi dan tidak sesuai. Pada pasien laki-laki tidak bercukur, ya, dan pada pasien wanita tidak berdandan. Jadi tanda gejala dapat kita lihat dari gangguan kebersihan diri dan ketidakmampuan berhias atau berdandan. Kemudian dapat kita lihat dari ketidakmampuan pasien makan secara mandiri, ya. Pasien dengan gangguan jiwa ini tidak mampu mengambil makanan sendiri, ya. Makan berceceran dan makan tidak pada tempatnya. Kemudian dapat kita lihat juga pada ketidakmampuan pasien dalam buang air besar atau BAB dan buang air kecil secara mandiri. Ini ditandai dengan apa? BAB atau BAK tidak pada tempatnya, ya. Jadi pada pasien jiwa itu BAB sembarangan di tempatnya. Di kamar tidur, ya, di teras, ya, di ruang-ruang tertentu, ya. Tidak pada tempatnya, yaitu pada toilet atau kamar mandi. Dan pada pasien gangguan jiwa ini, ya, pada pasien yang terjadi defisit perawatan diri atau kurang perawatan diri, ya, tidak mampu membersihkan diri dengan baik, ya, setelah BAB dan BAK. Diagnosa keperawatan yang muncul, ya, pada pasien dengan defisit perawatan diri, ya, yaitu kurang perawatan diri atau defisit perawatan diri, ya, berkaitan dengan kebersihan diri, ya, berdandan, makan dan minum, BAB dan BAK. Hasil komunikasi ini didokumentasikan pada format pengkajian, ya, pada status mental yaitu penampilan. Nanti secara lengkapnya, ya, kita akan belajar yaitu terkait pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa dengan format yang lengkap. Nah, pada bagian ini adalah pada bagian penampilan, ya, penampilan. Jadi di format pengkajian nanti ada status mental yaitu penampilan. Nanti Anda tinggal centang penampilannya apakah rapi, ya, pengguna pakaian serasi, cara berpakaian tidak seperti biasanya. Nah, kemudian Anda jelaskan, ya, kenapa hal itu terjadi. Anda tanyakan secara verbal kepada pasien kenapa hal tersebut pasien tidak melakukannya dengan baik. Kemudian muncul masalah keperawatan apa? Diagnosa keperawatan yaitu defisit perawatan diri apa misalkan berpakaian. Kemudian yang selanjutnya adalah pengkajian pada kebutuhan sehari-hari, ya. Makan, ya, apakah dibantu minimal atau bantuan total. Nah, BAB, BAK apakah bantuan minimal atau bantuan total.
kemudian BAK ya, apakah BAB atau BAK ya, apakah bantuan minimal atau bantuan total, dan berpakaian berhias bantuan minimal atau bantuan total. Dan kemudian jelaskan misalkan makan tidak dapat sendiri, disuapin, makannya tercecer-cecer. Nah, ini penjelasan dari poin-poin yang ada di dalam kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya misalkan BAB dan BAK ya, dia bantuan total ya, karena Anda lihat, Anda observasi ternyata pasien BAB dan BAK tidak di tempatnya, yaitu di toilet, yaitu di sembarang tempat yang Anda jelaskan di situ. Nah, kemudian Anda tuliskan di situ masalah keperawatan yang muncul itu apa, yaitu misalkan defisit perawatan diri, toileting, defisit perawatan diri, berpakaian atau berhias. Tindakan keperawatan apa yang dapat kita lakukan? Yaitu tujuan tindakan untuk pasien adalah pasien mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri ya. Target kita adalah memandirikan pasien dalam kebersihan diri. Kemudian pasien mampu melakukan berhias atau berdandan. Dalam hal ini adalah memperhatikan dari penampilan diri pasien ya, bercermin, menyisir rambut ya secara mandiri ya, seperti itu. Kemudian pasien mampu makan dengan baik. Pasien mampu BAB atau BAK secara mandiri. Ini adalah tujuan-tujuan tindakan keperawatan ya. Yang pertama adalah pasien mampu melakukan kebersihan secara mandiri, pasien mampu melakukan berhias atau berdandan, pasien mampu makan dengan baik, dan pasien BAB dan BAK secara mandiri. Melatih cara-cara perawatan kebersihan diri pada pasien. Yang pertama adalah kita jelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri kepada pasien. Kemudian kita jelaskan alat-alat apa sajakah ya untuk menjaga kebersihan diri. Kemudian juga kita jelaskan bagaimana cara-cara melakukan kebersihan diri. Kemudian kita baru melatih pasien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri. Jadi kita jelaskan dulu pentingnya kebersihan diri, kemudian alat-alat yang digunakan untuk kebersihan diri, dan bagaimana cara melakukan kebersihan diri, baru kita akan nanti melatih bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Nah, untuk melatih pasien berdandan dan berhias ya, untuk pasien laki-laki latihan meliputi berpakaian, menyisir rambut ya, dan bercukur ya. Jadi untuk pasien laki-laki latihannya meliputi berpakaian, menyisir rambut, dan bercukur. Dan untuk pasien wanita ya latihannya bisa meliputi berpakaian, menyisir rambut, dan berhias. Melatih pasien makan secara mandiri ya. Ini caranya adalah pertama tahapnya adalah menjelaskan ya cara mempersiapkan makanan ya. Jadi cara mempersiapkan kita jelaskan pada pasien ya, mulai dari mengambil piring atau alat makan, kemudian mengambil makanan ya, seperti itu. Nah, kemudian menjelaskan cara makan yang tertib ya. Jadi kita jelaskan pada pasien bagaimana cara makan yang baik ya, kemudian duduk atau sambil berjalan atau seperti apa. Nah, itu kita jelaskan pada pasien hal-hal yang harus dilakukan ketika dia makan itu bagaimana. Kemudian menjelaskan cara merapikan peralatan makan setelah makan ya. Jadi setelah makan mereka kita ajarin bagaimana cara membersihkan atau mencuci alat makan yang telah dia gunakan sebelumnya. Kemudian praktek makan sesuai dengan tahapan makanan yang baik. Jadi mulai dari mengambil sampai dia membersihkan kembali alat-alat makan setelah dia selesai makan. Kemudian selanjutnya adalah mengajarkan pasien ya melakukan BAB atau BAK secara mandiri. Di sini adalah menjelaskan ya, kita jelaskan kepada pasien ya tempat BAB atau BAK yang sesuai. Jadi kita ajak pasien ke toilet ya, kita jelaskan di sana fungsi toilet ya, dan untuk apa toilet, dan harus bagaimana ketika dia ada keinginan untuk BAB dan harus pergi ke mana, ke toilet atau ke tempat-tempat yang lain. Kemudian menjelaskan cara membersihkan diri setelah BAB dan BAK. Nah, itu kita ajarin ya cara bagaimana dia cebok. Kemudian mengambil airnya disiram ke bagian area anus. Nah, kita ajarkan kepada pasien ya cara membersihkan
BAB atau BAK setelah mereka melakukan eliminasi BAB tersebut ya. Kemudian selanjutnya kita jelaskan juga ya cara membersihkan tempat BAB. Jangan sampai nanti ketika dia setelah BAB hanya membersihkan dirinya sendiri, tetapi bekas BAB-nya tidak dibersihkan. Ya, kita ajari cara menyiramnya, kita ajari cara membersihkan air kencingnya ya. Apakah harus disiram ataukah harus guyur dengan air. Nah, itu tergantung nanti alat-alat yang digunakan di ruang toilet atau kamar mandi tersebut. Kemudian itu tadi adalah tindakan keperawatan untuk pasien ya. Untuk sekarang ini adalah untuk tindakan perawatan untuk keluarga. Hal yang dilakukan adalah dengan tujuan yang pertama adalah keluarga nanti mampu ya merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kurang perawatan diri. Kemudian tindakan untuk keluarga ya, diskusikan tentang fasilitas kebersihan diri yang dibutuhkan oleh pasien untuk merawatan diri. Anjurkan keluarga ya terlibat dalam kegiatan pasien merawat diri ya, dan mengingatkan pasien dalam merawat diri sesuai dengan jadwal. Kemudian anjurkan keluarga untuk memberikan pujian atas keberhasilan pasien dalam merawat diri. Jadi ketika pasien itu mampu melakukan sesuatu perawatan diri ya, kita berikan pujian pada dia sehingga dia muncul penghargaan atau rasa mampu ya, harga dirinya meningkat seperti itu. Jadi untuk tindakan untuk keluarga, yang pertama adalah diskusikan tentang fasilitas kebersihan diri yang dibutuhkan oleh pasien untuk merawatan diri. Kemudian anjurkan keluarga ya terlibat dalam kegiatan pasien merawat diri dan mengingatkan pasien dalam merawat diri sesuai dengan jadwal ya. Kemudian anjurkan kepada keluarga untuk memberikan pujian ya atas keberhasilan pasien dalam merawat diri. Evaluasi yang dapat kita lakukan pada pasien dan keluarga terkait pelaksanaan dari rencana yang telah kita berikan kepada pasien ya terkait pasien dengan kurang perawatan diri. Pasien dapat menyebutkan ya penyebab tidak merawat diri ya, manfaat menjaga perawatan diri, tanda-tanda bersih dan rapi, dan gangguan yang dialami jika perawatan diri tidak diperhatikan. Jadi secara pengetahuan pasien dapat menyebutkan ya penyebab tidak merawat diri, pasien menjaga perawatan diri, dan tanda-tanda bersih dan rapi, gangguan yang dialami jika perawatan diri tidak diperhatikan. Yang kedua adalah pasien dapat melaksanakan perawatan diri secara mandiri dalam hal kebersihan diri, berdandan, makan, BAB ataupun BAK. Jadi pasien dapat melaksanakan perawatan diri secara mandiri dalam hal kebersihan diri, berdandan, makan, dan BAB dan BAK. Kemudian evaluasi ketiga yaitu terkait pada keluarganya ya. Jadi keluarga memberikan dukungan ya dalam perawatan diri, yaitu menyediakan alat dan ikut serta mendampingi pasien dalam meningkatkan kebersihan dirinya. Kemudian tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan ya yang dapat dilakukan secara kelompok ya dengan pasien-pasien yang lain ya. Jadi nanti ketika Anda di rumah sakit jiwa itu ada tidak hanya satu orang pasien saja yang mengalami defisit perawatan diri, tetapi bisa beberapa orang atau kelompok ya, sehingga dalam proses pemberian intervensinya itu bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Bisa dengan suatu terapi yang disebut dengan terapi aktivitas kelompok ya. Nah, terapi aktivitas kelompok ini ditujukan untuk mencapai dari hal-hal yang kita tetapkan tadi ya, tujuan tadi ya, bisa mandiri secara toileting, makan, minum ya, kebersihan diri ya, sehingga nanti akan terbagi-bagi menjadi beberapa tahap dari terapi aktivitas kelompok. Nah, untuk sesi pertama itu tujuannya adalah untuk
pasien dapat ya mengenal atau dapat mengetahui manfaat dari perawatan diri. Jadi untuk pasien mengenal manfaat dari perawatan diri itu dibutuhkan satu sesi ya. Kemudian sesi yang kedua topiknya menjaga kebersihan diri, sesi yang ketiga tata cara makan dan minum, dan sesi yang keempat cara toileting, dan sesi kelima adalah tata cara berdandan. Nah, kegiatan kelompok ini kita berikan ya pada pasien biasanya 1 minggu sekali, kemudian kita evaluasi apakah pasien mampu ya mengetahui, misalkan pada sesi pertama topiknya adalah manfaat perawatan diri, apakah pasien mampu menyebutkan ya, beberapa pasien dalam kegiatan kelompok itu mampu menyebutkan tentang manfaat perawatan diri atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, maka lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu terapi kegiatan kelompok bersama-sama pasien dengan topik menjaga kebersihan diri ya. Nah, ini adalah terapi atas kelompok ya. Biasanya hal ini bisa kita lakukan di lab ya, kita ajarkan pada Anda semuanya nanti terkait terapi atas kelompok itu seperti apa ya caranya, dan bagaimana cara mengatur pasien-pasien dalam kegiatan terapi atas kelompok tersebut. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang defisit perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan jazakumullahu khairan, dan semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.